Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi sifatur ru'yati wan nazari ila wajhillah tabarak wa ta'ala. Qala Allah ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. Wa hadhihi ziyadah hiya an-nazaru ila wajhillah ta'ala wa hiya al-ladzatul kubra allati yunsa fiha na'imu ahli al-jannah. وقد ذكرنا حقيقتها في كتاب المحبة وقد شهد لها الكتاب والسنة على خلاف ما يعتقده أهل البدعة. قال جرير بن عبد الله البجلي كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهو مخرج في الصحيحين. وروى مسلم في الصحيح عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا ما هذا الموعد ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. قال فيرفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi, sifat atau keterangan tentang melihat dan memandang kepada wajah Allah tabarak wa ta'ala, memandang kepada zat Allah tabarak wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, artinya bagi orang-orang yang berbuat baik dan pahala yang terbaik surga dan tambahan. Tambahan ini adalah maksudnya memandang kepada wajah Allah Ta'ala, kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tadi lilladzina ahsanu, bagi orang yang ahsanu. Arti ahsanu itu artinya orang-orang yang sudah duduk di makam ihsan. Karena seorang hamba Allah itu mesti dia beriman, yang kedua berislam, yang ketiga berihsan. Itu yang ditanyakan Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, setiap orang yang beriman belum tentu dia berislam. Ini percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi kadang mengucap dua kalimat syahadat. Nah, ini orang beriman tapi Islam, tapi beriman tapi kada Islam. Nah, itu banyak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini percaya lawan Nabi, percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, semuaan, tapi kadang mengucap dua kalimat syahadat. Nah, ini orang hanya beriman tapi kada
yang Islam. Ada orang yang Islam tapi kada beriman, sembahyang, puasa, naik haji, bayar zakat, mengucap 2 kalimat syahadat, tapi kada beriman. Ini orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay di Madinah. Nah itu. Nah kalau ihsan, nah setiap orang yang ihsan itu sudah pasti dia iman dan Islam. Bila sudah ihsan itu pasti dia beriman dan berislam. Jadi kalau iman itu ada 6 rukunnya. Percaya dengan Allah sebagai Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, percaya kepada para rasul-rasul yang diutus Allah, percaya tentang hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Nah itu bila orang percaya, meyakini, maka orang itu disebut beriman. Nah kemudian Islam. Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat, melaksanakan sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, naik haji bagi yang mampu. Itu adalah Islam. Nah yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan itu ada 1 rukun. Rukun yang 1 ini terbagi 2. 1 ihsan dalam arti musyahadatullah fi kulli syai. Ihsan itu artinya adalah dia menyaksikan mata hatinya itu terhadap Allah pada tiap-tiap sesuatu. Itu ihsan. Jadi orang yang ihsan itu orang yang sudah bisa mata hatinya menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Apapun yang dia lihat, dia dengar, itu adalah merupakan misalnya perbuatan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ihsan. Nah kalau kada mampu di situ, maka yang kedua adalah muraqabatullah, merasa dipandang, merasa diawasi, merasa dilihat, didengar oleh Allah dalam keadaan apapun, baik yang zahir maupun yang batin. Nah itu ihsan. Jadi ada amanu, orang-orang yang beriman artinya, aslamu, orang-orang yang Islam, ahsanu, orang-orang yang ihsan. Nah di sini Allah berfirman tadi lillazina ahsanu. Nah, bagi orang-orang yang ada di kedudukan ihsan, pasti orangnya Islam, pasti orangnya beriman. Bila sudah ihsan itu pasti beriman, pasti Islam. Karena orang yang ihsan itu dia sudah bisa menyaksikan mata hatinya Allah itu ada pada sesuatu. Artinya sesuatu itu diperbuat, diciptakan oleh Allah, atau dia merasakan bahwa gerak-geriknya zahir batin diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ihsan tadi. Nah jadi bagi orang-orang yang ada di dalam ihsan, artinya beriman sudah, berislam sudah, ihsan lagi, itu di samping dia mendapatkan surga, ditambah lagi ziyadah, pertambahan. Tambahannya itu apa? Yaitu memandang kepada wajah, kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Allah berfirman ahsanu tadi, kada amanu, kada aslamu, tapi ahsanu. Tambahan ini adalah memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang itu berislam, orang itu beriman, tapi inya kada ihsan, lalu dia masuk surga, apakah inya bisa di surga itu
menemukan kelezatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau apakah dia bisa ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang kita baca ini juga, dalam Kitabul Mahabbah sudah lewat. Jadi Imam Ghazali, wa kullu man lam ya'rifillah fid dunya fala yarahu fil akhirah. Tiap-tiap orang yang di dunia ini tidak ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak akan melihat Allah di akhirat. Nah, walaupun dia masuk ke dalam surga. Islam lawan iman aja, kada ihsan. Nah, kalaupun dia ke surga karena dia Islam, karena dia iman, inya ke surga, tapi fala yarahu fil akhirah, dia kada akan melihat Allah di akhirat itu. Wa kullu man lam yajid lazzatal ma'rifah fid dunya fala yajidu lazzatan nazrah fil akhirah. Tiap-tiap orang yang tidak merasakan kelezatan ma'rifat di dunia, dia tidak akan merasakan kelezatan memandang Allah di akhirat itu. Jadi artinya kalau orang itu dalam dunia ini sudah bisa mata hatinya itu menyaksikan Allah pada setiap yang dilihatnya, yang didengarnya, nah ini orang yang ihsan nih, ini orang yang ma'rifat lawan Allah. Nah, orang yang macam inilah kini dalam surga itu kelezatannya bukan pada makanan, kelezatannya bukan pada minuman, kelezatannya bukan pada bidadari, tapi kelezatannya adalah berada di majelis Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Mahabbah Imam Ghazali itu disebutkan ada orang bermimpi dengan Imam Ma'ruf Al-Karhi. Nah, orang ini mimpi masuk surga. Masuk surga, melihat Imam Ma'ruf Al-Karhi itu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidin batakun, wahai Syekh Ma'ruf, mana kawan-kawan pian wali-wali yang lainnya? Ujar Syekh Ma'ruf, ini lagi asik di situ makan minum dengan bidadarinya. Artinya apa? Artinya kada diberi kesempatan untuk melihat Allah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang taat kepada Allah dengan mengharapkan surga, mengharapkan bidadari, mengharapkan kenikmatan akhirat, itu di surga dia akan dapat itu, tapi kada akan dapat kelezatan memandang kepada Allah. Nah, orang-orang yang beribadah di dalam dunia ini karena dia mencintai Allah, orang-orang yang beribadah dalam dunia ini karena merasa lezat dalam beribadah kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang di surga, yang melupakan makanan, melupakan minuman, melupakan bidadari. Dia hanya ingin selalu berada di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu diantara rahasia kalimat ahsanu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah tadi. Tambahan ini adalah memandang kepada zat wajah Allah Ta'ala, dan itu adalah kelezatan yang terbesar yang dapat melalaikan padanya akan kenikmatan penghuni surga. Dan kami telah menyebutkan hakikatnya penjelasan ini dalam Kitabul Mahabbah dari Ihya Ulumuddin.